Hai Army of God, gak kerasa kita udah 1 minggu aja gak ketemu lagi. Dan saya percaya di hari ini pasti ada sukacita-sukacita baru di wajah-wajah kalian. Dan kami juga bersukacita karena kehadiran kalian semua juga yang baru pertama kali join di ibadah online ini. Welcome home, welcome to the Army of God, Gereja Mawar Sharon, Jabodetabek. Dan buat kalian semua yang belum tergabung di dalam komunitas rohani kami yang bernama Connect Group, yuk don't do life alone, kalian bisa langsung daftarkan diri kalian ke Connect Group dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar. So, yuk buruan gabung supaya kita bisa saling terkoneksi, bertumbuh bersama, saling support di dalam iman. Oke, ditunggu ya kehadiran kalian. Dan persembahan juga merupakan bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, kalian bisa melakukannya dengan cara mentransfer ke nomor rekening atau scan QR Code yang tertera di layar kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita satu hati dalam doa, kita siap-siap untuk beribadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Sebentar kami mau beribadah Tuhan, biar Engkau yang tuntun kami dan biar kami menjadi orang-orang yang berkemenangan Tuhan setelah selesai dari ibadah hari ini. Thank you Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan.
forever and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. Sama-sama katakan, God of my youth, I remember your call on my life, took me your love has seen me through all my days. I stand here by your grace. On this altar, I've written my life, tales of the story I have with you, my Lord. I want the world to know, God of my forever and forever. I'm with you. My life is saved with a price. Your sacrifice redeemed my soul. Oh, God of my forever and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord. Oh, sing God of my own, God of my forever and forever. My life is saved with a price. Your sacrifice redeemed my soul. God of my forever and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. Oh, deepest desires, Lord, is to serve you, Lord, is to serve you. Oh, all I really want in this life is to glorify your name, is to bring joy to your heart. Oh, is to bring a smile to your face. Oh, all I really want in life, all I really want in life, all I really want in life. Ashara kata yara la yara, ilyara da 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 yara la. Shara mo kata yara la, yara la yara mo kara la yara mo. Oh, ishara la yara la, ora la yara mo. Shara mo na makaya.
Mengalirlah sekarang, beracarlah Tuhan. Oh nala namo kata ya rala. Kerinduan hatiku hanya untuk menyenangkanmu. Tiada yang lain, hanya Engkau satu. Biar setiap nafasku sembahmu, biar setiap hidupku apapun yang ku lakukan, biar itu menyenangkanmu lebih-lebih lagi. Oh, Ishadalayanamu Nalayanamu, Ishadalayanamu Katayana, Oh Nalayanamu Katayana, Shanadalayanamu Katayanamu. Kerinduanku menyenangkanmu. Mau setia Tuhan. Oh, I wanna be with you forevermore. Wanna be with you forever. Biar ku terus berkenan, biar ku terus menyenangkanmu. Biar setiap hariku ditemukan dalam hadiratmu. Biar setiap hari aku ditemukan menyembahmu. Biar setiap hariku ditemukan berkenan padamu lebih lagi. Sing God of my forever, and forever I'm with you. My life is saved with a price. Your sacrifice redeemed my soul. God of my forever, and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. Satu kali lagi katakan, oh God of my forever, and forever I'm with you. My whole life is yours. My life is saved with a price. Your sacrifice redeemed my soul. God of my forever, and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. So my greatest honor will always be
to serve my Lord and King's my greatest honor. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. Sing, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after. I love you, I love you, I love you. Alirlah Tuhan. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Oh, holy. Come on, sing it with your heart. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I need you, Lord. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Oh, I promise, Lord. Oh, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you. Oh, I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. One more time. Holy after. I love you, I love you, I love you. Oh, I love you. Oh, I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. And my heart will follow wholly after. And my heart will follow. Oh, one more time. And my heart will follow wholly after you. 'Cause I love you, I love you, I love you. Till forever I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. And my heart will follow only. And my heart will follow
holy after you. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau kami masih boleh beribadah Tuhan, hari ini kami percaya firman Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kami percaya ada Tuhan di sana. Kami percaya Yesus ada di dekat kami. Kami gak perlu takut, kami gak perlu khawatir. Hari ini Tuhan bicara buat setiap kami. Kami mau jadi pribadi yang excellent. Kami mau jadi pribadi yang memberikan yang terbaik Tuhan buat Engkau. Pakai setiap kami Tuhan, biarkan firman Tuhan hari ini mengubahkan kehidupan kami. Thank you Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, Army of God. Senang sekali bisa kembali melayani di tempat ini. Hari ini saya memberikan judul khotbah saya, Faithfulness in Exile. Maksudnya adalah kesetiaan di dalam pembuangan. Hari ini saya akan baca dan bagikan firman Tuhan dari kitab Daniel. By the way, sepanjang bulan ini, tema bulan ini adalah Following Christ. Kita akan belajar bagaimana tokoh-tokoh Alkitab dalam mengikut Tuhannya, mengikut Allahnya. Saya yakin nanti tokoh-tokoh Alkitab yang dibagikan untuk minggu pertama ini Daniel. Minggu-minggu selanjutnya ada Daud, Paulus, dan juga Ayub dan lain-lainnya. Dan saya yakin tokoh-tokoh Alkitab ini akan memberkati cara mereka mengikut Tuhan, cara mereka sungguh-sungguh taat sama Tuhan. Saya yakin ini akan menginspirasi teman-teman Army of God semua. Amin. Kita akan ikutin ya sepanjang bulan ini. Dan hari ini kita akan belajar dari kitab Daniel. Oke, saya udah gak sabar bagiin buat teman-teman. Saya excited. Ambil catatan dan siapkan hati kita, oke? Kita buka sama-sama yuk di Daniel 1. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 saya akan bacakan buat teman-teman. Daniel 1 ayat 1 sampai ke-7. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam pembendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja di dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Saya akan ceritakan backgroundnya sedikit ya dari kitab Daniel ini. Jadi Daniel ini lahir di dalam zaman Raja Yosia. Jadi memang ada keterkaitan antara kitab Daniel ini dan kitab 2 raja-raja teman-teman. Dan ini lahir di masa pemerintahan Yosia, Raja Yosia. Dan Raja Yosia ini adalah seorang raja yang membawa pembaharuan bagi bangsa Israel. Di zaman kepemimpinannya, wah begitu banyak pembaharuan yang terjadi. Tapi sebelum Raja Yosia memimpin, ternyata banyak raja-raja Yehuda dan raja-raja bangsa Israel yang menyembah berhala. Yang gak takut akan Tuhan, yang perbuatan-perbuatannya itu mendukakan hati Tuhan. Dan Raja Yosia ini adalah raja yang berbeda dengan mereka. Raja Yosia ini membawa pembaharuan, membawa kebangkitan rohani lah di zaman itu. Dan Daniel ini lahir di zaman Raja Yosia. Raja Yosia ini hatinya tuh melekat sama Tuhan teman-teman. Raja Yosia ini melakukan pembaharuan seperti membuang berhala-berhala dan menghancurkannya, merobohkan petak pelacuran bakti dan lain-lainnya. Dan saya yakin kalau Daniel ini yang lahir di zaman seorang raja yang membawa kebangkitan rohani, pasti ada dampaknya. Saya yakin ketika Raja Yosia melakukan dampak yang sebegitu luar biasanya, saya yakin Daniel yang waktu itu masih kecil
punya teladan yang luar biasa dari Raja Yosia. Saya yakin Daniel ini belajar banyak dari kepemimpinan Raja Yosia. Di mana Raja Yosia ini takut akan Tuhan. Di mana Raja Yosia ini sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan. Dan membuang berhala-berhala, membuang hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Daniel tumbuh besar melihat seorang raja yang mengasihi Tuhan. Daniel bertumbuh besar melihat seorang raja yang menyenangkan hatinya Tuhan. Sayangnya setelah kepemimpinan Raja Yosia, banyak raja bangsa Israel yang gak sungguh-sungguh. Yang tetap menyembah berhala. Tetap mendukakan hatinya Tuhan. Raja-raja selanjutnya sungguh mendukakan hati Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan memutuskan. Oke, bangsa Israel yang sebegitu jahatnya. Akhirnya Tuhan memutuskan untuk bangsa Israel dijajah oleh bangsa Babel. Di dalam kepemimpinan Raja Nebukadnezar. Nah, kita masuk ya. Timeline-nya cukup jelas lah ya. Tadi sebelumnya dari Daniel kecil. Nah sekarang masuk ke bagian pembuangannya. Bagian di Raja Yoyakim di pasal 1 ini. Kita masuk ya ke bagian yang kita baca. Nah di penjajahan bangsa Babel ini. Kita harus tahu Raja Nebukadnezar ini. Atau bangsa yang dipimpin sama Raja Nebukadnezar ini. Itu tuh besar banget. Dan bangsa Babel itu tuh adalah bangsa yang adik kuasa di zaman itu. Kalau teman-teman lihat di petanya, misalnya teman-teman buka Google dan lihat petanya. Wah bangsa Babel tuh gede banget dibandingkan bangsa Israel. Gede banget dan itu tuh adik kuasa banget. Dalam kepemimpinannya, politik pemerintahannya itu kuat banget. Salah satu contohnya adalah dia, Raja Nebukadnezar ini. Dia tuh ke bangsa yang dijajah, dia ambilin orang-orang cerdas. Orang-orang bijaksana untuk jadi kabinet-kabinet di pemerintahannya Raja Nebukadnezar. Dan orang-orang yang biasa-biasa aja, itu tuh ditempatkan sesuai areanya masing-masing. Maksudnya Raja Nebukadnezar ini tahu cara bangun kepemimpinan yang kuat. Ya. Nah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah orang-orang yang cakap. Salah satu orang-orang bijaksana yang diambil sama Raja Nebukadnezar. Mereka ini dipilih karena kemampuannya. Mereka ini hidup dalam pengasingan, hidup dalam pembuangan. Ya jelas udah bukan di bangsanya lagi. Tapi pindah ke Babel. Mereka ini bukan di negara mereka sendiri. Tapi di dalam negara penjajah mereka. Tapi kualitas mereka itu diakui banget teman-teman. Cara mereka hidup itu tuh diakui banget. Mereka ini pintar banget. Mereka ini jenius banget. Mereka ini berhikmat. Dan mereka setia dalam pembuangan. Mereka ini setia di tempat di mana Tuhan tempatkan mereka. Army of God, Daniel dan teman-temannya ini, kalau dibilang di dunia sekuler, dia di dunia sekuler banget. Dalam bangsa yang gak takut akan Tuhan, tapi Daniel dan teman-temannya ini excellent di sana. Daniel dan teman-temannya ini cakap banget. Seharusnya kita juga demikian. Seharusnya dimanapun Tuhan tempatkan kita, di kampus kita, di sekolah kita, di tempat kerja kita, harusnya kita jadi sebegitu bersinarnya. Harusnya anak-anak Tuhan tuh bersinar. Harusnya anak-anak Tuhan tuh menjadi terang dan garam di sekolah kita, di kampus kita, di tempat kerja kita. Harusnya kita jadi seseorang yang membawa dampak seperti Daniel dan teman-temannya ini. Firman Tuhan hari ini adalah bagimu. Hari ini kalau engkau mau excellent, sekalipun di tempat yang gak mudah, sekalipun kuliahmu online, sulit ikutin. Sekalipun sekolahmu online, aduh sulit diikutin. Gurunya beginilah, teman-temannya begitulah, susah bergaul juga karena online. Tempat kerja juga, aduh tuntutannya banyak. Mungkin gak mudah bagimu. Tapi seperti Daniel yang setia di pembuangan, begitu juga harusnya kita setia di tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Amin. Hari ini saya gak mungkin bacain semua 12 pasal dari kitab Daniel, tapi saya mau bagikan poin-poin berdasarkan highlight ceritanya Daniel. Ya, kita akan belajar sama-sama ya. Saya akan bagi khotbah hari ini menjadi 4 poin teman-teman. Oke, tapi sebelum itu kita baca dulu ya, ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ini poin pertama kita teman-teman. Ayat 8 sampai ayat ke-10 saya bacakan. Daniel berketetapan, garis bawahi kata berketetapan, untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya.
Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja. Poin pertama yang saya mau bahas, nilai-nilai yang kita pelajari dari kitab Daniel. Yang pertama, keteguhan hati. Katakan bersama saya, keteguhan hati. Saya ceritakan sedikit lagi ya, soal yang tadi. Daniel ini kan seorang Yahudi. Seorang Yahudi itu ada beberapa larangan-larangan yang mereka tidak boleh makan. Di perjanjian lama kita tahu lah ya, kita pasti pernah baca bahwa ada larangan gak boleh makan A, gak boleh makan B. Nah Daniel ini seorang Yahudi, dia tuh tidak menajiskan makanannya. Nah dikatakan ini tuh santapan raja. Jadi dia tuh, wah santapan raja ini adalah sesuatu yang Daniel gak boleh makan karena larangan tersebut. Akhirnya seorang pegawai itu bilang, kalau kamu gak makan, aku takut kamu tuh jadi kelihatannya gak sehat. Kamu kelihatan kurus. Nah nanti kalau kamu kelihatan gak sehat dan kurus, nanti aku akan dipertanyakan sama raja. Kenapa gak kasih makan Daniel? Kenapa Daniel ini dalam kondisi yang kurus gak sehat? Kenapa gitu? Nanti yang ada aku disalahin sama raja. Tapi Daniel ngomong kayak gini. Daniel ngomong kalau kita coba dalam 10 hari. Aku yang tidak menajiskan diri dengan makanan-makanan raja yang dalam agamaku tidak boleh dimakan itu. Kita coba 10 hari. Aku akan makan sayur-sayuran dan hanya minum air putih dibandingkan dengan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Siapa yang lebih sehat? Siapa yang lebih gemuk? Akhirnya setelah 10 hari itu kita tahu bahwa ternyata Daniel dan teman-temannya yang gak menajiskan diri dari santapan itu ternyata malah lebih sehat. Ternyata malah lebih gemuk. Akhirnya perkataan Daniel itu teruji. Poin yang saya mau sampaikan adalah Daniel ini hatinya teguh teman-teman. Hatinya berketetapan. Dia ini orang yang prinsip. Jadi dia udah berhikmat, dia udah cerdas sebegitunya. Dan juga gak cuma cerdas dan tapi dia juga berprinsip. Akibatnya apa? Kita baca di ayat ke-17. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Sebagai anak Tuhan kita harus seperti Daniel. Dia tuh punya batasan yang jelas. Dia tuh punya garis yang jelas. Daniel ini gak kompromi sama sekali. Harusnya kita tuh sama. Sebagai anak-anak Tuhan, Army of God dimanapun kalian berada, kita harus jadi pribadi yang gak kompromi. Kita harus jadi pribadi yang berketetapan. Pribadi yang punya prinsip yang jelas. Putuskan apa prinsipmu. Gimana gaya pacaranmu? Gimana caramu mengelola keuangan? Gimana dengan pergaulanmu? Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Apakah prinsip-prinsipmu ternyata bukan sesuai dengan firman Tuhan? Hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Tahukah kamu bahwa ketaatan kita adalah tanda bahwa kita mengasihi Tuhan? Ketaatan adalah persembahan yang harum untuk Tuhan. Karena ketaatanmu, Tuhan tahu bahwa ia dikasihi. Daniel ini setia untuk hidup berketetapan. Walaupun di dalam pembuangan, dia taat sama Tuhan. Saya yakin orang yang taat sama Tuhan, orang yang seperti Daniel ini gak akan kelewatan pemakaian daripada Tuhan. Gak akan kelewatan. Kalau Tuhan cari siapa hambanya, dia akan cari siapa? Orang yang taat. Daniel, orang yang setia ini, gak akan kelewatan pemakaian Tuhan atas hidupnya. Gak akan kelewatan berkat yang Tuhan sediakan. Amin. Kita lanjut ya ke pasal kedua. Saya akan bantu ceritakan aja ya teman-teman ya, biar cepat. Pasal kedua itu seperti apa, nah nanti kita akan baca highlight-highlight di ayat-ayat tertentu. Nah, Nebukadnezar ini dapat mimpi. Jadi dia dapat satu mimpi yang membuat hatinya tuh gelisah. Dia dapat mimpi, hatinya tuh gelisah, gak bisa tidur lagi. Akhirnya dia panggil orang-orang yang berilmu, orang-orang pintar, orang-orang yang bijaksana, yang dalam kepemimpinan Nebukadnezar, untuk terjemahin mimpinya. Tapi Nebukadnezar ini gak mau ceritain mimpinya. Kenapa? Karena dia tahu, Raja Nebukadnezar ini tahu. Yang ada nanti
kalau dia ceritain mimpinya, nanti ahli-ahli sihirnya itu tuh berencana untuk membohongi Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar tuh tahu akan hal itu, jadi dia bilang, panggil orang-orang yang berilmu untuk jelaskan apa isi mimpiku dan jelaskan apa arti dari mimpiku. Gila gak? Dahsyat gak? Ini Raja Nebukadnezar permintaannya beyond beyond expectation gitu. Lebih dari ekspektasi, gak bakal nyangka. Coba tebak mimpi gue apa dan jelasin artinya apa. Wah, mana bisa, mana kepikiran. Kayak gitu. Tapi itu tuntutan dari Raja Nebukadnezar. Akhirnya Raja Nebukadnezar ini keluarin satu keputusan bahwa udah kalau mereka gak bisa, bunuh aja mereka semua. Bumi hanguskan aja mereka semua. Wah, nah artinya semua orang bijaksana yang itu terancam juga teman-teman. Kalau misalnya orang-orang bijaksana gak bisa jelasin apa mimpi tersebut dan artinya, akan dimusnahkan. Termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena amarahnya raja, dia tuh memutuskan untuk membunuh semua orang bijaksana. Nah akhirnya Daniel ini menghadap ke raja. Dan dia tuh minta waktu untuk tanya ke Tuhan. Nah akhirnya Daniel tuh pulang dan datang ke Sadrak, Mesak, dan Abednego dan sepakat untuk berdoa minta belas kasihan Tuhan. Kita baca di ayat ke-17, Daniel 2 ayat ke-17. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria, teman-temannya. Itu Sadrak, Mesak, Abednego. Ayat 18, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Daniel ini gak sendirian teman-teman. Ketika dia menghadap raja, dia langsung pulang dan dia datang ke teman-temannya. Dia datang ke komunitasnya. Dia langsung bagikan bahwa, wah ini masalah buat kita, ini beban. Dia cari cara gimana kita berjalan bersama deh. Kita berdoa bersama. Kita tanya, memohon kasih sayang kepada Allah bersama-sama. Jadi Daniel ini gak sendirian teman-teman. Daniel ini punya orang-orang tempat Daniel berbagi beban, tempat Daniel berjalan bersama-sama. Daniel tuh gak sendirian. Poin saya yang kedua, nilai yang kita pelajari dari kitab Daniel, komunitas yang sehat. Daniel ini gak sendirian. Kalau Daniel punya Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian juga punya. Namanya Connect Group. Daniel ini gak sendirian menghadapi masalah itu. Dia punya orang-orang tempat dia berbagi beban, tempat dia berbagi cerita, tempat dia berbagi masalah dan berjalan bersama dengan dia. Saya percaya bahwa manusia tidak diciptakan untuk hidup seorang diri aja. Kayak Greta ya. Tapi beneran teman-teman, saya serius ketika saya bilang komunitas itu penting. Saya gak jemu-jemu untuk membagikan bahwa ayo join CG. Ayo bergabung dalam komunitas ini. Ayo bergabung di dalam CG Gereja Mawar Syaron. Saya tahu bahwa CG ini adalah hal yang baik. Saya ini adalah produknya CG. Saya ini adalah hasil dari pemuritan. Saya ini adalah hasil dari kepemimpinan orang-orang yang memimpin saya di dalam Connect Group. Saya bersyukur saya ini tergabung di dalam CG. Kalau ada hal baik, mana mungkin saya nggak tawarin untuk teman-teman. Karena ini hal yang baik dan buahnya saya rasakan. That's why saya tawarkan kepada teman-teman. Saya ajak teman-teman, di Connect Group kalian bisa hidup apa adanya. Di Connect Group kalian bisa dikuatkan, diajar, dididik dalam takut akan Allah. Mungkin orang berkata, pergaulan di gereja gak asik. Saya rasa mereka belum join CG kita. Saya rasa mereka belum ngalamin CG yang sesungguhnya. Saya rasa mereka belum ketemu komunitas yang tepat. Saya percaya CG adalah tempat terbaik untuk bertumbuh. Amin. Jika kalian mau terlibat di dalamnya, kalian bisa WhatsApp ke nomor yang ada di layar TV atau gadget kalian. Kalian bisa bilang, gimana caranya join CG? Kalian bisa tanya, atau kalian bisa baca dari caption YouTube ini. Kalian bisa scroll ke bawah sedikit dan lihat ada gms.church/form. Nah kalian bisa mengisi form tersebut. Permintaan CG, request, dan isi data selengkap-lengkapnya. Saya tunggu ya kehadiran kalian di Connect Group. Kita lanjut ya.
Kita tahu hasil akhirnya setelah Daniel berdoa bersama-sama dengan teman-temannya, Tuhan menyampaikan apa isi dari mimpi Nebukadnezar. Tuhan kasih tahu dan Daniel ini memuliakan nama Tuhan. Akhirnya Daniel datengin Raja Nebukadnezar, dikasih tahu apa mimpinya dan apa arti mimpinya. Setelah itu Raja Nebukadnezar mengakui kedaulatan Tuhan. Dan kita baca ya ayat ke-49 sebelum lanjut ke poin berikutnya ya. 48 dan 49 sorry. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar. Dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana Raja. Garis bawahi kata atas permintaan Daniel. Ketika Daniel ini diberkati, ketika Daniel ini dapat promosi, Daniel ini rindu supaya teman-temannya yang berjalan bersamanya juga diberkati. Saya percaya ketika kita diberkati Tuhan, kita juga akan jadi berkat. Kita juga akan jadi penyambung berkat. Kita juga akan jadi penyalur berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Oke, kita lanjut pasal ketiga ya. Lanjut, tadi pasal 1 dan pasal 2, sekarang pasal yang ketiga. Kita baca ya ayat 1 sampai ayat ke-6. Saya akan bacakan buat teman-teman. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja dan penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala." Jadi Raja Nebukadnezar ini ngebangun sebuah patung emas. Dia minta supaya patung itu tuh disembah. Jadi kalau ada orang yang gak nyembah patung itu, wah, maka raja itu akan memutuskan, akan menyuruh untuk orang-orang tersebut dilempar ke dalam perapian yang menyala. Kita semua tahu ceritanya bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Seperti yang kita baca ya tadi ya di pasal pertama. Bahkan dikatakan mereka ini 10 kali lipat lebih pintar daripada orang-orang bijaksana. Jadi bisa bayangin jenius aja itu tuh gak sebanding dengan kepintarannya Sadrak, Mesak, Abednego ini. Jenius aja gak sebanding karena mereka ini 10 kali lipat lebih pintar. Tapi nilai yang jauh lebih mahal daripada kepintaran Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah kesetiaannya sama Tuhan. Kita bisa lihat bahwa seperti Daniel, bahwa orang-orang ini imannya tuh jelas. Sadrak, Mesak, Abednego ini seperti Daniel, bahwa imannya tuh jelas. Bahwa orang-orang ini gak kompromi sama sekali teman-teman. Meskipun ancamannya ini nyawa. Kalau mereka gak nyembah patung yang dibuat oleh raja itu, mereka pasti akan mati di dalam perapian itu. Mereka menghadapi situasi yang mengancam nyawa mereka. Ancamannya ini dibakar hidup teman-teman. Dan ini bukan main-main. Tapi mereka memilih untuk tidak menyembah. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini memilih untuk taat sama Tuhan. Raja di atas segala raja dibanding dengan Raja Nebukadnezar. Kita masuk ya ayat ke-13 sampai 19.
Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap, setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja. Jadi kan gak mau nyembah Tuhan ya. Akhirnya dipanggillah mereka. Nah, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian itu, bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam apian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Ini katanya, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari apian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego, lalu diperintahkan supaya apian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Poin saya yang ketiga. Nilai yang kita bisa pelajari dari kitab Daniel adalah poin yang ketiga, berserah kepada Tuhan. Sadrak, Mesak dan Abednego ini berserah kepada Tuhan. Berserah itu bukan menyerah. Berserah itu bukan diam dan gak lakukan apa-apa. Mungkin 3 orang ini kesannya gak ngelakuin apa-apa ya. Mungkin 3 orang ini gak melakukan sesuatu yang tindakan secara nyata. Enggak, tapi 3 orang ini melakukan sesuatu yang betul-betul menginspirasi saya. Dan gak mudah untuk dilakukan. Apa itu? Berserah. Katakan bersama saya, berserah. Hati mereka ini begitu percaya dan berserah sama Tuhan. Mungkin dalam pikiran mereka, sekalipun apian ini mengancamku, sekalipun aku dihadapkan depan-depanan dengan maut, aku tetap memilih untuk percaya dan berserah kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Walaupun gak mudah loh. Ini Raja Nebukadnezar, bukan raja yang ini raja yang berani banget. Dan titah-titahnya tuh jelas. Kalau kamu gak lakukan ini, aku akan membuangmu ke dalam apian yang menyala-nyala. Ini tuh lagi di ambang batas kematian teman-teman. Sadrak, Mesak dan Abednego ini, kalau dia gak nyembah patung yang didirikan Raja Nebukadnezar, pasti mati. Ini tuh ancamannya, pasti mati. Dalam apian yang menyala-nyala, bayangin. Berani banget ketika Sadrak, Mesak dan Abednego bilang tidak ada gunanya kami menjawab hal ini. Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Saya kagum banget sama imannya mereka. Saya kagum banget sama kepercayaan mereka. Sama iman mereka kepada Tuhan. Mereka gak takut. Mereka gak takut dan mereka gak gentar. Mereka tetap tegak imannya. Kalau Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Dan sekalipun tidak. Dikatakan, kita baca sekali lagi ya. Ayat 17 dan ayat 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari apian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sekalipun tidak, sekalipun kami harus mati dalam perapian itu, kami tidak menyangkal iman kami. Kami akan tetap setia kepada Tuhan kami. Yang kami puja Yesus Kristus. Allah di atas segala Allah. Raja di atas segala Allah. Kami tidak mau menajiskan diri kami. Karena kami tahu hukum Taurat yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kami gak mau menyembah berhala. Kami gak mau menyembah patung. Karena kami takut akan Tuhan. Karena kami cinta sama Tuhan. Sekalipun kami harus mati, that's okay, gak apa-apa. At least kami sudah taat sampai kematian kami. Saya kagum banget sama imannya Sadrak, Mesak, Abednego ini. Ayat 17 dan 18 ini jadi bukti imannya mereka. Army of God, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih pegang iman kita? Masih berserah sama Tuhan? Atau kita ini mulai kompromi? Atau
kita ini mulai nego-nego sama Tuhan. Ketika itu terjadi, bayangin kalau kita di posisi mereka, apa yang kau lakukan? Gak apa-apa lah ya Tuhan, kan Tuhan sayang aku. Aku gak apa-apa lah ya sekali ini menyembah. Nanti juga Tuhan akan ampuni aku. Sekali ini aja aku bersujud kepada patung raja kan gak apa-apa. Tuhan kan Maha Pengampun. Hei, memangnya Tuhan gak punya perasaan? Memangnya kamu gak mikirin perasaan Tuhan apa? Dia punya. Tahukah kamu bahwa kalau kita berbuat sesuatu yang gak berkenan, kita ini nyakitin Tuhan. Tahukah kamu bahwa ketika kita kompromi, kita ini mendukakan hati Roh Kudus. Kita ini membuat Roh Kudus sedih. Tuhan juga punya perasaan, teman-teman. Mungkin kau bisa seenak aja. Tuhan kan Maha Pengampun, gak apa-apa lah ya. Nanti kalau aku jatuh lagi, Tuhan kan pasti ampuni aku. Tuhan memang Maha Pengampun. Tapi saya mau katakan bahwa karaktermu begitu jahat karena engkau gak pikirin perasaannya Tuhan. Mungkin ada orang yang berpikir gini, tunduk aja gak apa-apa. Tapi hatiku kan tetap ke Tuhan. Dalam hatiku, aku ini cinta Tuhan. Gak mungkin teman-teman. Tahu gak sih ini sama kayak apa? Ini tuh sama kayak gini. Saya kasih contoh. Ini tuh misalnya, kamu tuh udah punya pacar. Tapi kamu nonton dengan lawan jenis yang bukan pacar kamu. Terus pas kamu balik ke pacar kamu bilang kayak gini. Gak apa-apa sayang. Aku ini kan, hatiku ini, walaupun aku nonton berdua, walaupun aku jalan berdua sama dia, tapi hatiku ini tetap padamu kok. Mana ada kayak gitu, yang gak bisa. Ini kan sama aja perumpamaannya. Gak apa-apa, yang penting hatiku ke Tuhan. Gak apa-apa lah kalau aku nyembah berhala. Ya gak bisa gitu teman-teman. Gak bisa, garisnya jelas. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mungkin kalau saya ubah dalam cerita sehari-hari seperti itu ya. Kalau pasanganmu aja gak mau, kenapa kamu bisa berpikir kalau Tuhan tuh mau? Jangan hidup dengan hati yang mendua. Hiduplah dengan iman yang bulat. Amin. Amin. Kita balik lagi ya ke topik ya. Kita balik ke topik. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini berserah sama Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini percaya sama Tuhan. Dia taat aja. Aku gak mau deny sama apa kata firman Tuhan. Aku gak mau menolak apa kata Taurat Tuhan. Aku akan setia sampai akhir hidupku. Aku berserah sekalipun aku harus mati. Aku berserah kepadamu ya Tuhan. Dan kita tahu ketika kita sudah lakukan bagian kita, percayalah bahwa Tuhan akan lakukan bagiannya. Daniel 3 ayat 23 sampai 27. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam apian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Jadi dalam posisi terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu, dan para wakil raja, para pengusaha, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Tuhan gak pernah meninggalkan anak-anaknya yang setia dan taat. Yang percaya kepadanya. Amin. Kita lanjut ya. By the way, untuk 1 kali khotbah saya ini gak bisa selesaikan semua pasal Daniel, bahkan 3 pasal yang kita baca aja ini sudah, 3 poin dan ini padat banget teman-teman. Kita udah belajar banyak, bahkan itu aja saya ringkas biar cepet. Nah, hari ini kita hanya akan bahas 1, 2, 3 dan pasal yang ke-6. Highlight-highlightnya. Sebenarnya banyak hal yang kita bisa pelajari sih dari pasal-pasal lainnya. Kayak Raja Nebukadnezar yang meninggikan dirinya sampai akhirnya Tuhan rendahkan. Dan akhirnya Raja Nebukadnezar ini bertobat. Dan kemudian anaknya, anak Raja Nebukadnezar yang meninggikan diri sampai akhirnya mati terbunuh. Kenapa? Karena dia tidak mau bertobat. Dan juga penglihatan-penglihatan Daniel di kitab Daniel pasal 7 sampai 12 lanjutannya
Nah itu sebenarnya banyak banget hal yang bisa kita pelajari. Tapi hari ini khotbah saya kita bahas tentang kisah-kisah yang umum yang kita ketahui. Oke? Ya, kita 4 pasal ini saja. Kita langsung loncat ya. Tadi pasal ketiga, sekarang kita masuk pasal ke-6. Pasal yang terakhir. Hari ini, pasal yang terakhir hari ini. Kita baca ya Daniel 6 ayat 1 sampai ke 4. Saya akan bacakan buat teman-teman. Daniel 6 ayat 1 sampai 4. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil raja harus memberi pertanggungan jawab. Supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini sudah bukan lagi dalam kepemimpinan Raja Nebukadnezar, teman-teman. Jadi ini tuh dibawa kepemimpinan Raja Darius. Timeline ini udah berpuluh-puluh tahun. Jadi kalau di Daniel pasal awal-awal, pasal 1, dia itu masih orang-orang muda. Masih anak-anak muda. Nah timeline kalau misalnya pasal ke-6 ini mungkin cuma beberapa pasal. Tapi timeline ini udah berpuluh-puluh tahun. Dikatakan bahwa Daniel ini kurang lebih usianya udah 80. Jadi Daniel ini udah manula. Daniel ini udah berusia. Tapi coba lihat di ayat yang kita baca tadi. Daniel ini gak pernah berhenti dipromosiin sama Tuhan. Daniel ini selalu dipercayakan lebih. Gak pernah lalai dalam mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Sampai masa tuanya pun dia tetap excellent. Sampai masa tuanya pun dia pun tetap berbuah. Dan bahkan dipercayakan lebih lagi. Sekali lagi saya ingetin bahwa Daniel ini bukan ada di tempat yang nyaman. Daniel ini ada di pembuangan jauh daripada bangsa tempat dia tinggal dulu. Jauh. Ini tuh di Babel. Bukan di Israel lagi, bukan di Yehuda. Harusnya dimanapun kita berada, kita seperti Daniel, kita menjadi orang yang memberikan nilai tambah. Kita menjadi garam yang dirasakan oleh orang banyak. Kita berdampak bagi sekitar kita. Saya kagum banget ketika baca kitab Daniel. Saya kagum banget ketika saya research di Google tentang Daniel. Saya lihat konsistensi hidupnya. Cara dia teguh imannya. Itu gak main-main. Dari masa muda sampai masa tuanya sebegitu berdampak dan dipakai Tuhan. Ketika saya mempersiapkan ini, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau dari masa mudaku sampai masa tuaku nanti, aku mau dipakai sama Tuhan. Aku mau tetap excellent, aku mau tetap setia sampai masa tuaku. Aku mau seperti Daniel, dipakai Tuhan. Kalau dibanding Daniel, saya kayaknya ketinggalan banget deh. Saya kayaknya jauh deh di belakang. Tapi saya mau belajar seperti Daniel. Bagaimana denganmu? Maukah kamu belajar juga seperti Daniel? Dimanapun Tuhan tempatkan dia excellent. Dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam rencananya Tuhan dan dalam firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa ya. Supaya semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Lanjut ya ayat ke-5 sampai ayat ke-10. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini. Kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat. Supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkan larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Nah, kita baca sedikit ya. Ada yang janggal nih di ayat yang ke-7.
semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat. Bentar, ini janggal. Ini ada yang bohong. Daniel ini kan salah satu dari 3 pejabat tinggi yang sudah diangkat oleh raja. Tapi dikatakan di sini, semuanya tuh udah setuju. Nggak mungkin Daniel tuh setuju akan hal ini. Semuanya wakil raja, semua pejabat tuh udah setuju. Oh, jelas orang-orang yang iri hati ini, dia ini berbohong teman-teman. Orang-orang yang iri hati ini juga berbohong kepada raja. Dan tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menjebak Daniel. Tujuannya itu untuk membuat Daniel tuh jatuh. Bahkan ya, saking excellent-nya, dikatakan di ayat-ayat yang tadi kita baca, gak ada dalam pemerintahannya, gak ada hal yang bisa kita jatuhkan kecuali dalam hal ihwal agamanya. Dalam hal ibadahnya kepada Tuhannya. Karena sekali lagi dalam kitab ini, dalam cerita ini, Daniel ini dalam kepemimpinan yang tidak takut akan Tuhan. Yang menyembah berhala, yang bangsanya dipenuhi dengan banyak dewa. Nah, dia tuh mencoba menjebak Daniel dengan agamanya, dengan imannya. Army of God, kita ini, hai teman-teman Army of God, kita ini hidup dalam dunia yang gak sempurna. Kita ini hidup di dunia yang gak sempurna. Kita ini sangat punya potensi untuk dihianati. Kita ini sangat punya potensi untuk dilukai oleh rekan kita di sekolah, rekan kita di kampus, di tempat kerja kita. Mungkin beberapa di antaramu difitnah, dituduh seperti Daniel. Saya mau katakan, kalaupun ada orang yang memfitnahmu, kalaupun ada orang yang menuduhmu, gak perlu membalas, gak perlu bela diri. Karena saya percaya kebenaran akan terungkap. Tidak ada yang tersembunyi di dalam kolong langit ini. Tuhan itu adil, dia gak akan tinggal diam anaknya yang benar itu dituduh sembarangan. Dituduh yang bukan karena kesalahannya. Saya percaya Tuhan itu adil. Dia pasti akan membela orang yang benar. Amin. Sekalipun kamu ngalamin itu, sekalipun kalian ngalamin itu, percayalah bahwa Tuhan ada untuk kita. Saya percaya bahwa kebenaran pasti akan terbuka, akan terungkap. Amin. Kita lanjut sedikit ya. Setelah itu poin saya yang terakhir. Ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ayat yang keempat, poin saya yang keempat. Hiduplah bergaul dengan Tuhan. Apa yang membuat Daniel setia sekalipun hidup dalam masa yang tidak mudah? Dikatakan di Alkitab, 3 kali sehari ia berdoa serta memuji Allahnya. Dia bergaul dengan Allah yang setia. Karena dia bergaul dengan Allah yang setia, makanya Daniel jadi setia. Karena dia punya pergaulan yang intim dengan Tuhan. Karena dia punya hubungan yang intim dengan Allahnya. Karena dia bangun saat teduh pribadinya. Bangun jam-jam doanya, bangun rohnya. Untuk mendekat sama Tuhan, untuk ngerti isi hatinya Tuhan. Ya saya ngerti alasannya kenapa promosi datang buat hidupnya Daniel. Kenapa Daniel dipakai sebegitu luar biasa. Kenapa Daniel bisa taat. Karena hubungannya yang dekat dengan Allahnya. Karena dia disiplin. Membangun hubungan dengan Allah. Membangun hubungan saat teduh. Dikatakan di Alkitab seperti yang biasa dilakukannya. Dari masa mudanya sampai masa tuanya. Daniel terima promosi daripada Tuhan. Daniel dipakai Tuhan. Karena apa? Karena hidupnya bergaul dengan Tuhan. Saya yakin dari masa mudanya sampai masa tuanya, dia ini setia sama Tuhan. Army of God, kita yang saat ini anak-anak muda, mari kita seperti Daniel, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena ini ternyata ini adalah kunci pemakaian Tuhan atas kehidupan Daniel. Kita tahu ceritanya. Bahwa Daniel dilempar ke gua singa. Tapi singa itu gak mau makannya. Dia gak disentuh apa-apa. Dia gak ngalamin apa-apa.
Kita tahu Daniel selamat. Dan akhirnya orang-orang yang nuduh Daniel malah jadi orang-orang yang dilemparkan ke goa-goa singa. Dan akhirnya mati di sana. Ayat terakhir ayat ke-27 sampai ke-28. Bersama ini, kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Ketika kita punya hati yang teguh, ketika kita hidup dalam komunitas, ketika kita hidup berserah dan hidup bergaul dengan Tuhan, percayalah bahwa nama Tuhan yang dipermuliakan. Seperti Daniel dan teman-temannya yang setia di dalam pembuangan. Kita juga setia di kampus kita, di sekolah kita, di tempat kerja kita. Amin. Setialah dimanapun Tuhan tempatkan. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita. Sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan yuk. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Thank you Tuhan. Yes. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Katakan jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan ini doamu, katakan. Indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Hari ini Army of God, maukah engkau setia dalam apa yang Tuhan percayakan kepadamu? Maukah engkau punya hati yang berketetapan, hati yang teguh, hidup di dalam komunitas, berserah kepada Tuhan dan membangun hubungan dengan Tuhan? Yang kita pelajari, Daniel ini hidup. Yang kita pelajari dari Daniel ini, dia hidup setia sampai akhir hidupnya. Sampai masa tuanya dia mengikut Tuhan. Maukah engkau sampai masa tuamu pun kau mengikut Tuhan dengan setia? Maukah engkau sampai masa tuamu kau setia? Kau tetap cinta Tuhan, tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan, tetap hidup seturut perintahnya Tuhan. Amin. Amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Ini doa kami Tuhan. Seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan.
Thank you Tuhan buat firman-Mu. Ajari setiap kami Tuhan. Yes. Hari ini Army of God, angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Yesus Kristus yang mati bagi hidup kita, yang disalib ganti dosa kita. Dan juga penyertaan daripada Allah Roh Kudus. Roh yang menolong itu, roh yang menghibur itu, yang akan menyertai-Mu dari hari ini sampai selama-lamanya. Dia akan dapati kau tetap setia. Ketika Tuhan datang kedua kali, dia akan dapati kau tetap setia. Karena kau hidup seturut firman Tuhan. Karena kau hidup begaul dengan Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.